Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada video pembelajaran statistika untuk kelas 10 SMA. Oke, di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data tepatnya di MEAN. Ya, untuk pembelajaran video kali ini kita akan bahas tentang bagian yang kedua dari ukuran pemusatan data, yaitu tentang mediannya. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang median. Sekarang kita akan bahas tentang mediannya seperti apa. Oke, silahkan simak video berikut agar menjadi tambahan pembahasan bagi kalian semua. Kita masuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua berarti ya dari ukuran pemusatan data yaitu tentang median. Oke, apa itu median? Median bahasa gampangnya adalah nilai tengah. Kalau di alat statistika berarti nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Nah, berarti kalau mean kemana adalah nilai rata-rata, kalau median adalah nilai tengahnya dari suatu data yang sudah diurutkan. Kalau mean tidak perlu diurutkan, kalau median harus diurutkan. Maksudnya diurutkan gimana? Diurutkan berarti diurutkan dari yang lebih kecil atau yang paling kecil sampai yang paling besar. Mean dalam beberapa buku dilambangkan dengan huruf ME. Itu bisa lambangnya seperti ini, ME. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, mean terbagi menjadi dua bagian, yaitu mean untuk data tunggal, dan nanti kita akan bahas juga mean untuk data majemuk atau data kelompok. Sekarang, kita akan membahas dulu untuk mean data tunggal. Bagaimana cara mencari mean untuk data tunggal? Tadi kan definisinya adalah mean adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Ya udah, berarti langkah pertama untuk mencari mean data tunggal adalah kita urutkan dulu datanya dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian tinggal kita cari deh tengah-tengahnya di sebelah mana. Contoh, kita di sini ada 3 soal di sini. Kita contoh yang pertama. Tentukan median dari data 55, 62, 78, 67, 88, 65, dan 81,65 di situ. Tadi 62 ya. Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil berarti dari data ini yang mana? 55, 62, dan seterusnya. Berarti kan yang paling kecil adalah 55 ya. Jadi kita tulis 65. Lanjut, berikutnya 65 sudah. Terus berarti 62. Selanjutnya adalah 65. Kemudian 67. Dilanjut 78. Lalu 81. Dan yang terakhir adalah 88. Oke. Sudah kita urutkan dari paling kecil sampai yang paling besar. Lalu yang kedua adalah kita lihat jumlahnya ada berapa banyak di situ. Ada berapa banyak datum dalam data tersebut. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 27. Jadi kalau misalnya tengahnya, kalau nilainya adalah 7 atau datanya ada 7, datumnya ada 7, berarti tengah-tengahnya data yang keberapa? Data yang keempat. Ya udah, berarti ini sebagai nilai mean ya. Udah selesai. Berarti mean lagi. Mediannya adalah 67. Selesai, sudah seperti ini. Jadi kalau datanya ganjil, gampang ya. Cari tengah-tengahnya. Udah, datanya ganjil, tinggal cari yang tengah-tengahnya sebelah. Oke, gampang kan ya? Oke, yang kedua, kalau ini datanya ganjil nih. Kalau ganjil pas nih di satu angka di situ. Nah, gimana kalau datanya berbeda atau datanya genap kita pakainya di sini? Sini tuliskan contohnya hampir sama. 60, 75, 62, 87, 65, 83. Berarti sama kayak tadi kita mulai dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah 60. Dilanjutkan dengan 62, 60, 62, terus ke 65, lanjut ke 75, 83, dan yang terakhir adalah 87. Nah, kalau kita lihat di sini banyak datanya ada satu, banyak datumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 datum di sini dalam data tersebut. Ada 6 berarti datanya ada genap di sini. Kalau genap berarti tengah-tengahnya di sebelah mana? Kayak namanya tengah-tengah kan kanan sama kirinya harus imbang nih. Ini kiri, ini kanannya harus imbang nih kayak gini. Kirinya 3, kanannya 3. Berarti kalau bentuknya seperti ini kan ke kirinya, kalau 6 berarti kan ke kirinya 3, ke kanannya juga harus 3 gitu kan ya. Jadi tengah-tengahnya sebelah mana? Nah, tengah-tengahnya berarti di antara dua angka ini. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ketika ketemu bentuknya seperti ini, datanya genap seperti ini, maka nilai mediannya adalah tinggal kalian jumlahkan data di sekitaran tengah ini, berarti 65
ditambah 75, lalu dibagi dengan 2. 65 tambah 75, 130 berarti 140 dibagi 2. Berarti medianya adalah 70. Begitu. Jadi bedakan ya. Lihat dulu datanya genap, jumlahnya genap atau ganjil. Nah, ini yang pertama tadi genap, yang kedua ganjil. Itu untuk yang data tunggal. Nah, yang contoh soal yang ketiga sekarang. Bagaimana kalau datanya dalam bentuk tabel? Sama kayak tadi, sama kayak soal MEAN di video sebelumnya. Bagaimana cara menentukannya? Kalau datanya dalam bentuk tabel, berarti kita butuh agak sedikit effort di sini, ada sedikit langkah tambahan. Kalau tadi kan cuma tinggal diurutkan, terus dibagi tengah-tengahnya mana. Kalau ini sebenarnya sudah berurut nih, 7, 8, 9, 10, tapi di sini ada frekuensinya. Caranya adalah kalau bentuknya seperti ini, maka yang kalian butuhkan adalah satu kolom tambahan, yaitu kolom FK atau frekuensi kumulatif. Nah, masih ingat ya cara mencari frekuensi kumulatif ya? Untuk frekuensi kumulatif kelas pertama berarti angkanya adalah 5. Kalau belum ingat silahkan buka kembali atau simak kembali video pertama tentang penyajian data di situ. Oke, kelas yang kedua berarti 5 tambah 7 berarti 12. Lalu 12 yang kelas yang ketiga 12 tambah 9 berarti 21. 21 tambah 4 berarti 25. Oke, berarti jumlah datanya di sini ada jumlah frekuensi atau banyak datanya di sini ada 25. Soalnya kan sama antara sini sama di sini harus sama ya. 25. Tadi kalau datanya ganjil, ketika jumlahnya 7, tengah-tengahnya ada di data keempat. Berarti kalau 25, tengah-tengahnya ada di data keberapa atau di datum keberapa? Ada di datum keberapa? 25. Tepat, di datum ke-13. Nah, sekarang 13 posisinya di sebelah mana? Di frekuensi kumulatif yang mana nih? Kelas pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Kalau 13. Di kelas ketiga. Ingat ya, sebab frekuensi kumulatif selain definisinya adalah jumlah, dia juga merupakan urutan. 5 ini artinya adalah urutan pertama sampai urutan ke-5. 12 ini artinya adalah urutan ke-6 sampai 12. Berarti kan yang diminta kan urutan ke-13 nih. Berarti 13 dimulai dari mana? Yang di sini 13 sampai 21. Berarti nilai mediannya adalah ada letaknya ada di sebelah sini, berarti nilai mediannya adalah si angka 9 ini. Begitu. Itu ya untuk yang data tunggal. Nah, sekarang bagaimana untuk yang data majemuk? Kita masuk ke data majemuk. Kita menggunakan soal yang sama seperti yang MEAN. Sekarang bagaimana cara menentukan data majemuknya? Nah, setelah kita bahas yang sebelumnya, yaitu bentuk tanggal, kita lanjutkan ke data majemuk atau data kelompok. Bagaimana untuk kok di sini kuartil sih? Oke, kita bahas di bagian median data majemuk. Bagaimana mencari median data majemuk di sini? Untuk median data majemuk ada beberapa rumus yang harus kalian ingat-ingat gitu ya. Nah, kalau di median data tunggal tadi kan kita cuma mencari nilai tengahnya saja setelah diurutkan. Bagaimana untuk median data majemuk? Di sini ada rumusannya. Rumusan median data majemuk, median untuk data majemuk atau data kelompok, rumusannya adalah TB ditambah dengan N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali dengan K. Nah, ini rumusannya. Rumusan untuk median. Oke, apa saja ini ya keterangannya untuk masing-masing lambang tadi. Pertama untuk lambang-lambang yang pertama adalah TB. TB itu apa? TB kita tahu TB adalah tepi bawah ya. Nah, di sini TB yang kita maksud adalah tepi bawah untuk kelas mediannya. Bagaimana cara mencari kelas mediannya? Caranya adalah dengan kita mencari dulu N per 2. Untuk mencari lokasi kelas mediannya. Di mana N itu adalah jumlah frekuensinya atau sigma F-nya sebenarnya. Nah, kita cari dulu tuh jumlah frekuensinya berapa, terus kita bagi 2, dapatlah tuh kelas mediannya. Setelah dapat kelas median, baru bisa kita tentukan tepi bawahnya berapa. Lalu yang kedua, FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Gitu ya, jadi frekuensi yang di atasnya. Kalau F itu adalah frekuensi kelas mediannya, kalau K sama seperti yang sebelumnya, K itu adalah panjang kelas. Ya. Oke. Contohnya sekarang
Kita pakai data yang sama deh. Kita pakai data yang sama seperti yang sebelumnya. Tabel berikut merupakan nilai ulangan materi trigonometri yang diperoleh dari kelas 10.5 sampai 10.7. Tentukan mediannya. Jadi minta mediannya. Berarti kalau median dari data ini atau data macam ini, langkah pertama yang harus kita cari adalah jumlahnya dulu nih berapa. Tadi kan kita sudah dapat jumlahnya adalah 90. Berarti langkah pertama adalah tentukan dulu lokasinya. Di mana lokasinya adalah n per 2. Berarti kalau n per 2 itu adalah kita dapat n-nya tadi adalah 90, kita bagi dengan 2, berarti lokasinya ada di data ke-45. Nah, di data ke-45 ini berarti n42-nya sama dengan 45. Lalu langkah yang kedua adalah kita buat satu kolom lagi, yaitu kolom untuk frekuensi kumulatif. Karena di sini kita menggunakan frekuensi kumulatif. Oke, kita buat frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah kita tuliskan di sini. Kelas pertama 10 sama seperti yang tadi ya. Kelas kedua berarti 24, 10 tambah 14. Lalu kelas ketiga 24 tambah 16 berarti 40. 40 tambah 22 berarti 62. 62 tambah 18 berarti 80. 80 tambah 10 berarti 90. Oke, saya dapat 90. Berarti lokasinya kan di 45 tadi. 45 itu udah di kelas yang mana? Yap, di kelas yang keempat ini. Nah, kita patokannya berarti di kelas yang keempat ini. Sudah dapat kelasnya, ya udah tinggal kita masukkan ke rumusannya. Berarti mediannya sama dengan tepi bawah. Tepi bawah dari kelas median. Berarti tepi bawahnya adalah batas bawah, kita kurangi 0,5. Berarti didapatlah 70,5. Ditambah dengan n per 2-nya tadi kita sudah dapat, yaitu 45. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum FK-nya. FK-nya adalah tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kelas median yang ini berarti frekuensi kumulatif sebelumnya kan yang ini, yang 40 nih. Ya udah tinggal kita kurangi. Berarti 45 dikurangi 40 dibagi frekuensi kelas mediannya atau F-nya. Berarti dibagi dengan yang di sini. Nah, jadi dibagi dengan 20 dibagi dengan 22 ya. Dibagi dengan 22 dikali dengan K. K tadi adalah panjang kelas, kita sudah dapat sama dengan 10. Berarti 70,5 ditambah 45 dikurangi 40 berarti 5 per 22 dikali 10 sama dengan, ini sama-sama dibagi 2 berarti ini 5, ini 11 berarti 70,5 ditambah 25 per 11. Hasil akhirnya 70,5 ditambah 25 per 11 itu nilainya adalah 72,72727 dan seterusnya, sehingga kita bulatkan ke dua desimal saja. Berarti kita dapat 72,77. Didapatlah nilai mediannya dari data majemuknya seperti ini. Jadi untuk data majemuk langkahnya: satu, tentukan kelasnya; kedua, tentukan frekuensi kumulatif; yang ketiga, tentukan kelas median. Baru kita masuk ke rumusannya. Gitu ya. Oke, ini untuk yang data majemuk kalau dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk yang lainnya gimana? Nah, seperti ini. Kita menggunakan yang sama. Bentuknya bentuk histogram yang sama. Langkahnya hampir sama sebenarnya. Kita tentukan dulu kelas medianya dulu, di mana kelas medianya. Berarti kalau tabel seperti ini, kalau yang tabel. Kalau tabel kan kayak ini ya. Ini bentuk histogram seperti ini, kita tentukan dulu frekuensi jumlah frekuensinya berapa atau n-nya berapa dulu. Berarti n-nya sama dengan berapa, nanti baru kita bagi 2 gitu kan ya, untuk menentukan si kelas mediannya. Oke, caranya adalah ya udah tinggal kita jumlahkan per masing-masing kelas. Kita tahu ini kan kelas pertama nih, kedua. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Frekuensi kelas pertama adalah 18 ya. Berarti kita tahu, kita tuliskan dulu aja di sebelah sini deh. 18 ditambah dengan 20 ditambah dengan 26 ditambah dengan 22 ditambah dengan 14 tadi ya. Ini kita dapat nilainya tadi sama dengan 90 kalau nggak salah ya. Di video sebelumnya. Nanti kita jumlahkan lagi deh. 16 tambah 14 itu adalah 40, 22 tambah 18 itu juga 40. 100 jadinya di sini. 40, 80 berarti hasilnya 100 ya. Bukan 90 ya, 100.
Jadi totalnya tadi adalah 100 ya, berarti kita tulis di sini sama dengan 100. Total frekuensinya 100, berarti kita dapat N per 2-nya, berarti N per 2-nya sama dengan 100 bagi 2, berarti 50. Berarti kita dapat nih angka pertama. Lokasinya ada di letakkan 50. Berikutnya, kita tentukan frekuensi kumulatif. Langsung aja di sini sebenarnya. Kelas pertama berarti frekuensi kumulatifnya adalah 18. Ya udah, kita tulis 18. Kelas kedua berarti 18 tambah 20. Berarti 38 ya. Oke, kelas yang ketiga 38 tambah 26 berarti hasilnya adalah 64. Kelas yang keempat berarti 64 tambah 22 berarti 86. 86 tambah 14 berarti hasilnya adalah 100 ya. Oke, 100. Posisinya ada di 50. Berarti kalau 50 ada di kelas yang berapa nih? Kalau dilihat dari frekuensi kumulatif FK-nya itu Bapak tulis yang saya tulis yang warna biru ya. Berarti ada di kelas yang ke 3 ini kan? Ya, sudah dapat di sini ya. Batas bawahnya sudah ada di sini. Maka ya udah tinggal kita masukkan ke rumusannya. Berarti mediannya sama dengan tepi bawahnya yaitu si ini kan? Karena kelasnya kelas ketiga berarti tepi bawahnya adalah 160,5 ditambah dengan N per 2-nya tadi kita sudah dapat yaitu 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya kalau ini sebagai kelas median berarti frekuensi kumulatif sebelumnya kan yang di sini. Jadi 50 dikurangi 38 dibagi frekuensi kelas mediannya yaitu si 26. Berarti kita bagi dengan 26 dikali dengan 10. Didapatlah 160,5 ditambah 50 kurangi 38 berarti itu hasilnya adalah 12 ya. 12 per 26 dikali 10. Oke. Ini sama-sama dibagi 2 dapat 5, ini dapat 13. Berarti kita punya 160,5 ditambah 12 kali 5 berarti 60 dibagi 13. Berarti 60 dibagi 13 ditambah dengan 160,5. 60 dibagi 13 ditambah 160,5. Dapatlah hasil akhirnya 165,1153 dan seterusnya. Nanti kalau ini dibulatkan menjadi 165,12. Makanya 153 ya, 1153. Jadi dapatlah nilai medianya adalah 165,12. Begitu ya. Oke, ini untuk yang nilai median. Semoga sama seperti yang sebelumnya, semoga bisa menjadi bahan tambahan kalian untuk mempelajari statistika. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Berarti kita sudah bahas dua ya, itu mean sama median. Sekarang berarti untuk di ukuran pemusatan data berarti tinggal dua lagi, yaitu modus dan kuartil. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.